Halo, selamat siang. Jadi di kesempatan siang hari ini saya akan menganalisa XAUSD untuk hari Senin tanggal 15 September. Jadi seperti biasa, sebelum saya analisa, mohon dukungannya dengan memberikan like, komen, dan subscribe agar sebagai penyemangat saya dalam terus memberikan analisa-analisa dan area-area entry. Sedikit saya review video saya sebelumnya, yakni video pada hari Jumat semalam. Pada waktu dibuat video semalam, harga sudah mencapai di 3640 dan saya menganjurkan untuk terus melakukan buy karena harga akan menuju ke 3655 sebagai titik take profit pertama, TP pertama ya. Sebelum harga kemudian kalau bisa melanjutkan, bisa menembus area resisten di sini, baru akan mengejar ke area resisten berikutnya ataupun yang ATH sebelumnya. Ya, dimana kita lihat saat ini ya, ini merupakan area yang berkali-kali di 3655 ini berkali-kali dicoba untuk ditembus dan tidak sanggup. Ya, di sini juga kita lihat berkali-kali dicoba tidak sanggup. Maka pada video semalam saya yakinkan ya untuk terus melakukan entry karena harga masih di 3640 ya. Jadi kalau ada yang entry di 3640 sampai di 3655 sudah 150 pips. Dan juga di grup saya sudah saya sampaikan untuk melakukan entry buy terus saja ya, dan ternyata harga benar-benar mencapai titik TP ya. Video saya pada hari Kamis juga seperti itu ya, hari Kamis di hari Kamis di sini ya. Boleh dicek video saya sebelumnya sebagai bukti kebenaran apa yang saya sampaikan ya. Jadi video hari Kamis saya sudah menyampaikan untuk melakukan sell karena prediksi data CPI yang akan dirilis adalah di bawah prediksi yang mengindikasikan secara psikologis akan terjadi aksi profit taking ya. Sehingga ketika saya sudah memberikan arahan di grup dan juga di YouTube memberikan konten seperti ini, kita lihat 3649 saya suruh sell dan harga langsung benar-benar bergerak turun ya. Apa yang saya ungkapkan ini boleh dicek pada video saya semalam, video saya sebelumnya. Bagaimana untuk hari Senin? Ya, ini saya pakai aplikasi TradingView, saya pakai mode gratis karena bagi saya tidak terlalu banyak memakai indikator. Kalau saya pakai mode berbayar bisa saja, cuman saya rasa tidak terlalu bermanfaat karena tidak banyak indikator yang saya pakai ya. Di model gratis ini ada beberapa indikator yang boleh kita pakai secara gratis dan sudah cukup, lebih dari cukup menurut saya untuk melakukan analisa, sehingga tidak perlu kita lakukan mode berbayar yang bisa kita gunakan lebih banyak indikatornya ya. Karena prinsip saya dalam menganalisa saya singkat ya. Prinsip saya dalam menganalisa saya cuma memakai prinsip psikologis dan juga Fibonacci yang sering saya singkat sebagai Sekoci atau psikologis dan Fibonacci ya. Jadi dua itu saja yang saya pakai karena market akan bergerak sesuai bagaimana keadaan pasar saat itu. Jadi secara teknikal para trader akan hanya berfokus ataupun lebih kepada titik support dan resistennya. Jadi ketika kita sudah tahu titik mana yang akan menjadi support dan resisten, hal yang paling penting adalah kita tahu arah market ya. Jadi arah market sudah kita ketahui, support dan resisten sudah kita ketahui, jadi arahnya akan gampang
kita untuk melakukan entry di mana dan TP di mana, ya, sehingga dalam menentukan entry kita sudah ada planningnya. Untuk hari Senin ini bagaimana? Ya, jadi untuk hari Senin terus terang ya kita belum ada mendapatkan gambaran yang cukup baik ya, karena kalau kita lihat harga mencapai titik resistan di sini dan turun ya, mencoba naik lagi turun ya. Jadi kemungkinan besar harga akan bermain di areal di sini ya. Untuk hari Senin kemungkinan harga akan cenderung sideways di area ini karena memang ya secara prediksi untuk pemotongan suku bunga sudah di atas 90%, tapi karena ya kalau kita lihat market sudah price in duluan jauh sebelum bulan September ini, harga sudah terlalu tinggi ya, meskipun sudah di atas 90%, tapi karena harga sudah terlalu tinggi mungkin orang sudah akan berjaga-jaga ya. Kenapa kenaikannya bisa sangat cukup signifikan kalau kita lihat ya, dari ya kalau kita lihat harga dari 3.350 ya, ada news naik kencang ya, news lagi naik kencang, news lagi naik kencang, news lagi naik kencang, dan seterusnya ya. Jadi dari beberapa news semua menguatkan emas ini, dan juga karena ekspektasi yang besar terhadap pemotongan suku bunga, sehingga selain retail juga ada institusi yang masuk baik dari dalam bentuk ETF emas dan dalam bentuk fisik ya, sehingga mendorong emas ini untuk rally sangat kencang sekali ya. Dan juga emas saat ini memang sudah sangat tinggi sekali. Jadi tadi area yang saya tandain ya. Bagaimana untuk entry di hari Senin ini? Oke. Jadi untuk melakukan entry, teknik saya adalah menggunakan Fibonacci retracement sebagai area entry, karena dari tadi sudah saya jelaskan mengenai psikologisnya, bagaimana harga akan bergerak, tinggal masuk ke Fibonacci-nya untuk kita mencari area entry-nya ya. Jadi kalau kita lihat area terendah saat ini adalah di 13 dengan area tertinggi adalah di 56 ya untuk hari Sabtu kemarin, hari Jumat kemarin ya. Jadi kita tarik dari 13 sampai ke 56, maka didapat area pertama untuk melakukan entry. Saya tandain dulu ya, ini saya pakai mode gratis karena benar-benar indikator yang paling baik dan analisa akurat yang selama ini saya pakai adalah cuman Fibonacci dan juga psikologis market ya. Indikator seperti Bollinger Band ya untuk pemantauan saya juga, dan juga saya ada pakai volume, EMA, dan yang lain-lain itu hanya sebagai indikator pembantu. Kalau kita lihat ini akan menjadi area utama kita untuk melakukan buy di sini pertama, atau saya langsung tarik sampai sini saja sampai 618. Oke. Jadi ada 3 titik yang akan saya tandain sebagai area entry. Oke, dan juga di area support.
Oke. Ya, jadi untuk area entry kita yang ini saya tandain sebagai high risk. Yang ini saya tandain sebagai high risk. Yang ini adalah mid risk. Dan yang di sini adalah low risk. Ya. Jadi bagi yang ingin melakukan entry yang paling aman adalah di sini, tapi kemungkinannya kalau harga tidak terjadi aksi profit taking yang cukup tinggi, maka area sini akan menjadi area kosong yang tidak disentuh. Dan area yang kemungkinan besar akan disentuh adalah high risk dan mid risk, dengan target pertama di 3655 menjadi area TP kita. Bagaimana untuk nextnya, harga akan mencapai di berapa, kita akan tarik kembali. Oke. Jadi untuk next targetnya adalah di 3666. Oh ya, kita lihat ya, di area sini sudah sudah pernah hampir dicapai di 3668, kemudian turun. Ya, jadi secara garis besarnya mungkin harga di hari Senin akan masuk ke area ini, kemudian naik, ya. Kemungkinan besar cenderungnya akan di area high risk dan juga area resisten di 3655. Kalaupun ada terjadi aksi profit taking yang lebih besar, maka kemungkinan besar masuk ke area mid risk ini, kemudian naik di 3666 sini ya. Kalau memang nanti resisten ini bisa ditembus, maka area 366 ini sangat mungkin dan sangat besar untuk bisa dicapai. Untuk kali ini video saya sudah kepanjangan karena terlalu panjang lebar saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini ya bisa terbukti lagi dan menjadi video yang akurat lagi ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan supportnya berupa like, comment, dan subscribe-nya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita.